Hai hai hai, halo teman-teman semua, kembali lagi pada video pembelajaran kali ini dan kita akan membahas materi kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Namun sebelum masuk ke pembahasan, ada tujuan pembelajarannya nih, yaitu setelah menonton, audiens diharapkan dapat memahami kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Mari kita bahas yang pertama adalah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai letak yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional, sehingga banyak dilalui dan disinggahi oleh pedagang-pedagang asing terutama India dan Cina. Berikut teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Waisya. Pembawanya adalah para pedagang India. Mereka menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk asli. Mereka memberikan pengaruh kebudayaan India terhadap Indonesia. Yang kedua adalah teori ksatria. Pembawanya adalah para ksatria yang terjadi konflik perebutan kekuasaan di Indonesia dan berkembang menjadi kerajaan-kerajaan. Yang ketiga adalah teori Brahmana, dibawa oleh para Brahmana yang menguasai huruf Pallava dan Sanskerta. Yang keempat adalah teori arus balik, dibawa oleh para pelajar Indonesia yang pergi ke India dan belajar Hindu-Buddha lalu menyebarkannya di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Berikut adalah pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ya. Yang pertama di bidang pemerintahan. Sejak kebudayaan Hindu-Buddha masuk, kepala suku diganti dengan raja. Kedudukannya tidak berdasarkan pilihan masyarakat lagi, tapi berdasarkan keturunan kerajaan. Bidang sosial. Muncul pembagian yang tegas antar kelompok masyarakat menjadi beberapa kasta, yaitu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Bidang ekonomi. Perdagangan di Indonesia berkembang pesat sejak terbentuk jalur perdagangan Laut India-Cina. Pusat-pusat perdagangan berkembang menjadi pusat kerajaan. Bidang agama. Banyak masyarakat Hindu dan Buddha yang tetap berbaur dengan kepercayaan terhadap roh halus, dan itu mempengaruhi masyarakat Indonesia. Bidang budaya. Yang pertama ada seni bangunan, yang kedua seni rupa dan ukir, tiga sastra dan aksara, yang keempat ada seni pertunjukan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Raja yang paling terkenal yaitu Mulawarman. Penyebab keruntuhannya tidak diketahui pasti. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanagara. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Sebab keruntuhannya juga tidak diketahui pasti. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Raja yang terkenal adalah Balaputra Dewa, sebab keruntuhan diserang Kerajaan Kolamandala dan Coromandel India. Yang keempat, Kerajaan Mataram kuno. Raja yang terkenal yaitu Dyah Balitung, sebab keruntuhan terjadi bencana besar dan mendapat serangan dari Sriwijaya. Yang kelima adalah Kerajaan Medang. Raja yang terkenal adalah Erlangga dan penyebab keruntuhan yaitu pemberontakan dari Raja Gorawari. Yang keenam adalah Kerajaan Kediri. Raja yang terkenal adalah Jayabaya, sebab keruntuhan mendapat serangan dari raja-raja sah kerajaan Tumapel. Yang ketujuh ada Kerajaan Singasari. Raja yang terkenal adalah Kertanegara, sebab keruntuhannya yaitu pemberontakan dari Jayakatwang. Yang kedelapan ada Kerajaan Majapahit. Raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Hayam Wuruk, dan penyebab keruntuhannya yaitu perebutan kekuasaan dari internal kerajaan. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Yang pertama, candi dan stupa. Contohnya yaitu Candi Mendut. Yang kedua adalah Gapura. Contohnya adalah Gapura Uringin. Ketiga, petirtaan. Contohnya adalah Tirta Empur. Yang keempat, patung atau arca. Contohnya adalah patung Buddha Gautama. Yang kelima, relief. Contohnya relief Candi Prambanan.
Yang keenam, prasasti. Contohnya adalah Prasasti Cirebon. Yang ketujuh, kitab. Contohnya adalah Kitab Negara Kertagama. Sekian video pembelajaran tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.